Selamat sore Pak. Kami dari Universitas UB, Fakultas Sastra Jepang. Kami di sini datang untuk kerja kelompok untuk tugas MKI. Boleh tahu dengan siapa ya Pak? Alhamdulillah, nama saya lengkapnya Sony Suwarto. Jadi lahir di Malang tanggal 11 bulan 10 tahun 1954. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula dibuatnya kerajinan keramik di sini nih? Awalnya itu sebetulnya bukan kerajinnya bentuknya, tapi isolator listrik, jadi perataan listrik. Jadi dulu yang awalnya diproduksi oleh pabrik yang besar ini, tapi untuk target permintaan masih kurang, terpaksa mengajak pada tetangga kanan kiri yang mau dan mampu mengerjakan keramik sejenis isolator. Jadi kurang lebih kalau mulai dulu ada sekitar 10-an pengrajin keramik yang untuk mendukung produk yang kekurangan yang ada di pabrik keramik bekas. Isolator bentuknya di peralatan listrik. Rata-rata berapa lama Pak buat bikin keramik-keramik yang di bawah tadi itu? Saya teruskan itu tadi ya. Jadi jadi setelah isolator mengalami penurunan karena ada perubahan tekniknya, jadi teknik dari Belanda yang itu banyak menggunakan itu isolator, beralih ke teknik dari Prancis yang sampai sekarang digunakan yang tidak banyak menggunakan isolator. Jadi terpaksa karena orang-orang pengrajin sudah menggeluti keramik, terpaksa mereka memilih meneruskan usahanya, dalam bentuk seperti perabot rumah tangga juga ada. Jadi sisi-sisi di dalam ruangan di rumah itu dimanfaatkan, termasuk ada kuncinya, ada vas bunga, ada apa dan sebagainya. Diproduksi seperti itu sampai sekarang. Sekarang juga mulai ada perubahan lagi. Jadi untuk keramik hiasnya ada penurunan. Sekarang yang rame permintaan di alat minum, seperti kopi itu. Kopi kan sekarang semarak warung-warung kopi, ya kita melayani seperti itu. Jadi kita memproduksi sesuai dengan perkembangan dan perkembangan permintaan konsumen aja seperti itu. Kalau di sini di Dinoyo lebih tepatnya, ada nggak ciri khasnya Pak? Kalau ciri khas, saya kira sekarang membedakan agak sulit. Soalnya, ya karena kalau dulu untuk masih kerajinan itu bisa dengan bodi yang putih, dengan lukisan yang biru atau hijau campur merah campur biru seperti itu. Pokoknya bentuk lukisan yang digoret dengan tangan. Jadi kalau sekarang agak sulit membedakan karena kualitas bahan bakunya belinya di satu tempat sama. Kalau dulu kan pengolahannya dikelola oleh masing-masing pengrajin. Kalau sekarang tidak, sekarang pengelolaan untuk bahan baku sudah dikelola oleh UPT milik pemerintah provinsi, dan yang menentukan kualitas produknya dan suhu bakar dan campurannya juga pengrajin itu sendiri, sepakat bersama antara Malang, Probolinggo sama Surabaya, sepakatan bersama. Jadi kalau kualitas bahan baku saya kira juga sama. Mungkin yang ada membedakan hanya bentuk modelnya, terus dengan kadang ada hiasannya, gambar-gambarnya, mungkin yang bisa membedakan seperti itu. Mengapa untuk memutuskan untuk mempertahankan kerajinan ini? Begini, jadi rata-rata orang-orang itu kan kemarin dikasih dua pilihan, tetap bekerja di sini, membuat sendiri keluar. Nah, jadi orang sudah berwira swasta mungkin sudah enak, mungkin mereka pilih berwira swasta. Jadi kalau saya memilih berwira swasta, kemarin saya juga pernah jadi PNS.
sampai 6 tahun atau 7 tahun. Tapi saya pikir kok enak berwira swasta ya, karena mungkin yang usaha yang saya geluti ini bisa bermanfaat kepada orang lain, mungkin juga bisa bermanfaat pada tetangga kanan kiri yang membutuhkan suatu pekerjaan. Menurut saya seperti itu. Terus apakah ada kerajinan yang pernah dibawa ke pameran seni? Ada. Dulu ada, tapi sekarang rupanya ada penurunan. Jadi produk dari Dino yang waktu masih kerajinan ya, masih kerajinan, pernah di pameran di Jakarta, pameran Inakrab namanya, pameran setiap tahun. Di situ pun kalau didekatin dengan barang-barang yang produk dari luar, kira hampir sama. Jadi seperti pernah Pak Adam Malik, Wakil Presiden, pernah membeli barang di Jakarta sana. Katanya ini barang dari Cina. Setelah ada penelitian ternyata bukan, ini buatan Malang. Jadi sebetulnya sudah bagus, tapi ya itu lagi lah. Jadi perubahan zaman juga perubahan apa ya, pemikiran kebijakan pemerintah pun juga akan berdampak pada pengrajin itu sendiri. Karena di Malang itu tempat usaha keramik itu hanya ada di Dinoyo. Jadi mungkin ya kebetulannya, mungkin ditentukan oleh Tuhan. Jadi Dinoyo yang ini untuk usaha keramik. Kalau di tempe ada di sana. Ya, sana tempe. Jadi orang membuat keramik ada di sana, saya kira juga nggak laku. Orang membuat keramik, orang buat tempe di Dinoyo juga nggak laku. Kalau kayak gitu udah. Jadi terima kasih Pak udah meluangkan waktu untuk kami. Nggih. Secara dadakan juga ini lumayan. Nggih.